namun lebih ke arah panduan untuk mencapai financial freedom atau kebebasan keuangan. Oke, kembali lagi bersama saya Arya Nugar Sakti di channel yang konsisten membahas info seputar dunia perbukuan. Di video kali ini saya akan mereview buku yang ditulis oleh sama dengan penulis di video sebelumnya, yaitu Robert T. Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki adalah seorang investor, entrepreneur, penulis dan juga motivator. Untuk profil selengkapnya bisa cek di video sebelumnya ya. Video sebelumnya ada di pojok kanan atas. Buku yang akan saya review kali ini masih seputar tentang finansial, namun lebih ke arah panduan untuk mencapai financial freedom atau kebebasan keuangan. Untuk judul buku ini adalah Cash Flow Quadrant atau Arus Kuadran, dengan tebal buku 340 halaman. Ya, lebih tebal daripada buku yang kemarin. Harga buku ini di kisaran angka 90.000, tapi untuk dapatkan diskon 10% kalian bisa lewat link yang ada di deskripsi. Buku Cash Flow Quadrant ini lebih menangkap ke orang yang bekerja lebih sedikit namun mendapatkan hasil yang lebih banyak, membayar pajak lebih rendah, dan belajar menjadi orang yang memiliki kebebasan secara keuangan. Menurut saya, bagian dari buku ini yang menarik adalah, ini versi saya loh ya, lain lagi kalau versi teman-teman. Yang menarik bagi saya adalah pada bagian bab awal yang menceritakan tentang dua orang yang bernama Ed dan Bill, yang pada zaman dahulu hidup di sebuah desa yang sangat indah dan asri dan sangat menyenangkan. Kecuali satu hal, di desa itu tidak terdapat air jika tidak ada hujan turun. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, para tetua mengadakan kontrak untuk distribusi air ke desa, dan akhirnya Ed dan Bill pun mengajukan diri. Ed, orang pertama, langsung membeli 2 ember baja dan langsung mulai bolak-balik mengambil air yang jaraknya 1 km dari desa. Dia langsung menghasilkan uang ketika dia bekerja dari pagi hingga petang, mengangkut air dari danau dengan kedua embernya menuju ke desa. Lalu airnya ia tampung di dalam penampungan yang telah dibuat oleh penduduk desa di desa tersebut. Every single day, Ed harus bangun lebih awal untuk memastikan air yang ia tampung cukup atau tidak untuk warga sekitar. Itu pekerjaan yang berat, namun Ed senang karena bisa menghasilkan uang dari bisnis dan kontrak eksklusif tersebut. Lain halnya dengan Bill. Bill hilang beberapa saat. Dia tak terlihat selama beberapa bulan, sehingga membuat Ed bahagia karena Ed tidak memiliki kompetitor. Bukannya membeli 2 ember baja untuk bersaing dengan Ed, Bill membuat rencana bisnis, membuat perusahaan, menggandeng beberapa investor, dan mengangkat presiden eksekutif untuk melakukan pekerjaannya. Dan kembali beberapa bulan kemudian dengan membawa kru, dan akhirnya selama 1 tahun, timnya berhasil membangun jaringan pipa baja anti karat dengan volume besar yang menghubungkan antara danau dengan desa. Make story short, air Bill terbukti lebih bersih dan juga murah. Ed, supaya bisa bersaing dengan Bill, Ed menurunkan harga airnya 75%, membeli 2 ember lagi untuk memperbaiki layanan konsumennya. Kedua anak Ed pun disuruh untuk segera menyelesaikan sekolahnya untuk meneruskan bisnis yang dimiliki oleh Ed. Namun entah mengapa anak Ed tersebut tidak pernah kembali lagi. Di lain pihak, Bill merasa kalau desa itu butuh air, desa di sekitarnya lagi pasti juga butuh air juga. Dan akhirnya Bill membangun pipa untuk ke desa lainnya. Benar, Bill hanya mendapat 1 sen per embernya, namun Bill dapat mengirim miliaran ember setiap harinya untuk didistribusikan ke desa-desa tersebut. Bill hidup dengan bahagia, namun Ed bekerja keras selama hidupnya dan mengalami masalah keuangan. Dari situ kita dapat mengambil pelajaran apakah kita harus mengangkut ember atau membuat saluran pipa. Untuk jawabannya silakan jawab sendiri-sendiri.
So, cukup panjang review buku kali ini. Menurut saya buku ini sangat recommended untuk teman-teman semua baca karena sangat penting untuk kedepannya. Oke, thanks for watching this video. See you next time. Untuk teman-teman semua yang mau beli buku ini dan mendapatkan diskon 10%, bisa klik link di deskripsi.